Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herunisa, NIM 119003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 60 langkah asuhan persalinan normal. Di mana yang pertama yaitu mengenal tanda-tanda persalinan. Adapun tanda-tanda persalinan yaitu adanya dorongan meneran, teknus, tekanan pada anus, vulva membuka, dan perjol, di mana perineum menonjol. Selanjutnya, yang kedua yaitu memastikan kelengkapan alat-alat atau partuset. Yang ketiga yaitu memakai APD atau celemek. Yang keempat, mencuci tangan, di mana melepas semua perhiasan, mencuci tangan menggunakan sabun, lalu membilas dengan air mengalir, dan mengeringkan dengan handuk bersih. Kemudian yang kelima, memakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan melakukan pemeriksaan dalam. Kemudian yang keenam, mengambil tabung suntik dengan menggunakan tangan yang menggunakan sarung tangan. Selanjutnya diisi dengan oksitosin. Kemudian yang ketujuh, membersihkan vulva dan perineum menggunakan kasa atau kapas yang telah dibasahi dengan larutan DTT dengan menyeka dari atas hingga ke bawah. Lalu apabila sarung tangan terkontaminasi dengan kotoran ibu, maka dapat mengganti sarung tangan. Kemudian yang kedelapan, dengan teknik aseptik melakukan pemeriksaan dalam. Kemudian yang kesembilan, mendekontaminasi sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian yang ke-10, memeriksa detak jantung janin atau DJJ setelah kontraksi. Selanjutnya yang ke-11 yaitu memberitahu ibu apabila pembukaan sudah lengkap dan menyiapkan posisi ibu. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu. Kemudian, laksanakan bimbingan meneran apabila ibu merasakan kontraksi. Selanjutnya, anjurkan ibu untuk berjalan, jongkok, ataupun mengambil posisi yang nyaman apabila belum ada dorongan untuk meneran setelah selang waktu 60 menit. Jika kepala bayi membuka vulva 5-6 cm, maka letakkan handuk bersih di atas perut ibu yang berfungsi untuk mengeringkan bayi setelah lahir. Selanjutnya, letakkan kain yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Buka partuset dan pakai sarung tangan DTT atau sarung tangan steril pada kedua tangan. Setelah vulva tampak membuka sekitar 5-6 cm, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan tangan lain menahan bagian belakang kepala bayi. Dan setelah itu, lakukan pemeriksaan atau lilitan tali pusat. Apabila lilitan tali pusat longgar, maka lepas melewati atas kepala bayi. Namun apabila lilitan tali pusat kuat, maka dilakukan pemotongan. Selanjutnya, setelah kepala bayi lahir, maka tunggu putaran paksi luar yang terjadi secara spontan. Kemudian, tangkap kepala bayi dengan biparetal. Selanjutnya, anjurkan ibu untuk meneran. Dan gerakkan kepala bayi ke bawah untuk melahirkan bahu depan, lalu gerakkan kepala bayi ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga bagian kepala dan bahu belakang, dan tangan yang lain menyusuri lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran dilanjutkan hingga ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki, di mana jari telunjuk dimasukkan di antara kedua kaki, dan ibu jari dan jari-jari lain melingkar hingga bertemu dengan jari telunjuk dan membantu kelahiran kaki. Setelah itu melakukan penilaian sepintas yang dimulai menilai apakah bayi lahir cukup bulan atau tidak, bayi menangis kuat atau tidak, atau bernapas tanpa kesulitan. Selanjutnya, apakah bayi bergerak aktif atau tidak. Apabila bayi dalam keadaan normal, maka dilanjutkan dengan mengeringkan bayi, dimulai dari muka hingga ke bagian tubuh lainnya. Kemudian, mengganti kain yang basah dengan kain yang kering, dan memastikan bayi dalam keadaan aman dan nyaman di posisi bagian bawah perut ibu. Selanjutnya, memeriksa kembali uterus ibu untuk memastikan tidak ada janin kedua atau gemali. Selanjutnya, memberitahu ibu bahwa dia akan disuntik untuk membantu kontraksi uterus.
Selanjutnya, 1 menit setelah bayi lahir, lakukan suntikan oksitosin 10 unit IM atau intramuskuler di sepertiga distal lateral paha ibu. Setelah 2 menit setelah bayi lahir, lakukan klem tali pusat sekitar 2-3 cm dari bayi. Kemudian jari telunjuk dan jari tengah digunakan untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu. Lalu klem tali pusat sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Setelah itu, pegang tali pusat yang telah diklem tadi dengan menggunakan satu tangan, lalu potong dengan melindungi bayi. Setelah itu, ikat dengan menggunakan benang DTT dengan simpul kunci, lalu lingkari kembali dengan menyimpul ke arah yang berlawanan. Lalu lepaskan klem dan isi ke dalam wadah yang telah disediakan. Setelah itu, letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Biarkan bayi di dada ibu selama 1 jam, walaupun bayi sudah bisa menyusu. Selanjutnya, untuk manajemen aktif kala 3, pindahkan klem sekitar 5-10 cm dari vulva. Kemudian letakkan satu tangan di atas kain di bagian perut bawah ibu untuk mendeteksi kontraksi, dan tangan yang lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke bagian bawah, dan tangan yang lain melakukan gerakan dorsokranial atau mendorong uterus ke bagian belakang untuk menghindari terjadinya inversio uteri. Apabila setelah 30-40 detik plasenta belum juga lahir, maka jangan melanjutkan penegangan tali pusat, tunggu hingga kontraksi berikutnya. Apabila kontraksi tidak juga terjadi, maka anjurkan ibu atau suami untuk melakukan stimulasi puting susu. Apabila tali pusat semakin bertambah panjang, maka kita ubah klem sekitar 5-10 cm dari vulva. Namun apabila setelah 15 menit plasenta belum juga lahir atau belum juga lepas, maka kita lakukan suntikan oksitosin yang kedua. Setelah plasenta muncul di introitus vagina, maka lahirkan plasenta dengan kedua tangan, lalu putar searah jarum jam hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian isi ke dalam wadah yang telah disediakan. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase dengan gerakan tangan melingkar dan lembut hingga uterus berkontraksi. Apabila setelah 15 detik di masase uterus belum juga berkontraksi, maka kita lakukan KBI atau KBE. Periksa kedua sisi plasenta dan pastikan plasenta telah dilahirkan secara lengkap. Kemudian isi plasenta ke dalam wadah atau plastik yang telah disediakan. Selanjutnya, evaluasi kemungkinan terjadi laserasi pada vagina dan perineum. Selanjutnya, pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vaginam. Selanjutnya, pastikan kandung kemih kosong. Apabila penuh, maka lakukan kateterisasi. Selanjutnya, celupkan kedua tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan membersihkan noda darah maupun cairan tubuh, lalu bilas dengan menggunakan larutan atau cairan DTT tanpa melepaskan sarung tangan, kemudian keringkan dengan menggunakan handuk. Selanjutnya, ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Selanjutnya, memeriksa nadi ibu dan memastikan keadaan umum ibu baik, serta melakukan evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Selanjutnya, pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernapas dengan normal, di mana pernapasan normal bayi yaitu 40-60 kali per menit. Selanjutnya, tempatkan semua alat bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5% untuk didekontaminasi, kemudian cuci dan bilas dengan menggunakan air bersih setelah didekontaminasi. Selanjutnya, buang bahan-bahan yang telah terkontaminasi ke tempat yang sesuai. Selanjutnya, membantu ibu atau membersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh, membersihkan dari cairan ketuban, lendir, maupun darah di sekitar tempat ibu berbaring, kemudian membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Selanjutnya, pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu dalam memberikan ASI, kemudian anjurkan keluarga untuk memberikan ibu makanan dan minuman yang diinginkan. Selanjutnya, dekontaminasi tempat bersalin dengan menggunakan larutan klorin 0,5%,
dan celupkan serta lepaskan sarung tangan secara terbalik ke dalam larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan bilas dengan air bersih yang mengalir, kemudian keringkan dengan menggunakan handuk bersih, lalu pakai sarung tangan baru atau sarung tangan DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi. Selanjutnya, pada 1 jam pertama setelah bayi lahir, berikan salep atau tetes mata profilaksis infeksi, kemudian injeksi vitamin K sebanyak 1 mg intramuskuler di paha kiri bawah lateral, dan melakukan pemeriksaan fisik bayi di mana pernapasan normal bayi yaitu 40-60 kali per menit, suhu normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, dilakukan setiap 15 menit. Setelah 1 jam diberikan injeksi vitamin K, kemudian berikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan bawah lateral, kemudian untuk pemeriksaan fisik dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat diberikan air susu atau ASI. Setelah itu, lepaskan sarung tangan dengan cara terbalik dan rendam ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun dan bilas dengan air mengalir, lalu keringkan dengan menggunakan handuk bersih. Kemudian yang terakhir yaitu melengkapi partograf. Sekian penjelasan tentang 60 langkah asuhan persalinan normal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.